warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu dengan Ibu pada pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan mudah. Nah, anak-anak, pada masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Ingat pesan Ibu 3M, juga corona dengan mencuci tangan. Hindari corona dengan memakai masker. Jauhi corona dengan menjaga jarak. Ingat-ingatlah pesan Ibu 3M. Bersama kita bisa. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang luas permukaan kerucut. Anak-anak, masih ingatkah kalian materi tentang lingkaran? Apa rumus keliling dan luas lingkaran? Ya, rumus keliling lingkaran adalah 2 dikali Pi dikali R. Sedangkan rumus luas lingkaran Pi dikali R kuadrat. Anak-anak, masih ingatkah kalian materi tentang teorema Pitagoras yang sudah kalian pelajari? Teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Bagaimana cara kita menentukan sisi miringnya atau sisi C? Ya, untuk menentukan sisi miringnya, maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk menentukan sisi A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, untuk menentukan sisi B, maka rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Anak-anak, penerapan luas permukaan kerucut dalam kehidupan sehari-hari contohnya, jika kalian ingin membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut, pastinya kalian menghitung berapakah luas kertas yang kalian butuhkan untuk membuat topi tersebut. Ada beberapa benda yang menyerupai kerucut. Contohnya, topi ulang tahun, topi petani, kon es krim, nasi tumpeng, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menentukan luas permukaan kerucut. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan kerucut. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lanjut ke materi. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Nah, tabung memiliki alas dan tutup tabung yang berbentuk lingkaran. Nah, apabila tutup tabung diubah menjadi titik seperti ini, maka bentuk inilah yang kita kenal sebagai kerucut. Kerucut memiliki dua sisi, yakni sisi datar, yaitu alas yang berbentuk lingkaran, dan sisi lengkung, yaitu bagian selimut kerucut. Nah, apabila kerucut ini dibuka, maka akan membentuk seperti ini, di mana alas kerucut berbentuk lingkaran, sedangkan selimut kerucutnya adalah sebuah juring lingkaran yang digulung mengikuti keliling lingkaran alasnya. Pada kerucut, ada 3 hal yang sangat berpengaruh pada perhitungan luas permukaan kerucut, yaitu jari-jari, tinggi, dan garis pelukis atau sisi miring kerucut. Jika kita perhatikan hubungan antara T, R, dan S ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari salah satu sisinya, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Untuk mencari sisi miring atau S itu dengan rumus S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk mencari R, itu R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang T kuadrat. Dan untuk mencari sisi T, itu T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat.
Kerucut terdiri atas alas dan selimut kerucut, sehingga untuk menentukan luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Luas alas sama dengan luas lingkaran, sama dengan pi r kuadrat, sehingga luas alas sama dengan pi r kuadrat. Nah, bagaimana dengan luas permukaan kerucut? Perhatikan gambar berikut. Luas selimut sama dengan luas juring AOB. Juring AOB merupakan juring dari suatu lingkaran. Kita misalkan lingkarannya adalah lingkaran S. Panjang OA sama dengan panjang OB sama dengan S. Panjang busur AB itu sama dengan keliling lingkaran alas sama dengan 2πr. Ingat bahwa juring AOB merupakan bagian dari lingkaran S, sehingga luas lingkaran S adalah ps kuadrat. Keliling lingkaran S adalah 2ps. Jadi, luas juring AOB atau luas selimut kerucut dapat ditentukan sebagai berikut. Menggunakan perbandingan luas juring AOB per luas lingkaran S sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran S. Luas juring AOB per ps kuadrat sama dengan 2πr per 2ps. Luas juring AOB sama dengan 2πr per 2ps dikali ps kuadrat. Kita curi 2 pi kemudian s, sehingga luas juring AOB sama dengan prs. Jadi luas selimut kerucut adalah prs. Jadi luas permukaan kerucut itu tadi sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, sudah kita dapatkan untuk luas alas itu tadi pi r kuadrat ditambah luas selimut itu pi rs, sehingga menggunakan sifat distributif kita tarik pi dan r nya ke depan sehingga menyisakan di dalam kurung r ditambah s. Jadi luas permukaan kerucut dirumuskan sebagai PR dikali R ditambah S. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah luas permukaan kerucut berikut. Diketahui dari gambar bahwa D sama dengan 16 cm, maka R sama dengan 8 cm. Tingginya 15 cm, yang ditanya luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan PR dikali R ditambah S. Nah, untuk mencari S, maka S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga S kuadrat sama dengan 289. Maka untuk mencari S, kita akarkan 289 sama dengan 17. Maka S sama dengan 17 cm. Kita masukkan ke dalam rumus. Pi dikali 8 dikali 8 ditambah 17 sama dengan 8 dikali pi, 8pi dikali 25 sama dengan 200 pi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 200 pi cm kuadrat. Nah, untuk soal yang kedua, hitunglah tinggi kerucut berikut. Diketahui dari gambar, R sama dengan 12 dm. Luasnya sama dengan 300 pi desimeter kuadrat. Ditanya, berapakah tinggi kerucut? Dengan menggunakan rumus luas permukaan kerucut sama dengan PR dikali R ditambah S. Luasnya 300 pi sama dengan pi dikali 12 dikali 12 ditambah S. Kita coret pi-nya, kemudian 300 dibagi 12 hasilnya 25, sehingga menyisakan 25 sama dengan 12 ditambah S. Untuk mendapatkan S, 25 dikurang 12 sehingga S-nya sama dengan 13. Nah, untuk mendapatkan tinggi, kita menggunakan rumus T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Maka T kuadratnya sama dengan 25. Untuk mendapatkan T, maka akarkan 25, mendapatkan T sama dengan 5. Jadi, tinggi kerucut tersebut adalah 5 desimeter.
Contoh soal yang ketiga, Sinta ingin membuat topi ulang tahun yang berbentuk kerucut dari kertas karton dengan jari-jari 15 cm dan tingginya 20 cm. Berapakah luas karton yang dibutuhkan Sinta untuk membuat topi tersebut? Diketahui R sama dengan 15 cm, tingginya 20 cm, yang ditanya adalah luas karton. Nah, untuk membuat topi ulang tahun yang kita butuhkan hanya bagian sisi lenggungnya saja, karena topi ulang tahun merupakan kerucut terbuka tanpa ada alasnya, sehingga rumusnya adalah luas selimut kerucut sama dengan PRS. Nah, karena S yang belum diketahui, maka kita mencari nilai S terlebih dahulu dengan rumus S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, sehingga S kuadratnya sama dengan 625. Untuk mendapatkan nilai S sama dengan akar 625, sehingga S-nya adalah 25. Maka kita masukkan nilai P-nya 3,14 karena R dan T-nya bukan kelipatan 7. R-nya 15, S-nya 25, sehingga hasil perkaliannya adalah 1177,5. Jadi, luas karton yang dibutuhkan Sinta untuk membuat topi adalah 1177,5 cm². Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi tentang luas permukaan kerucut? Jika sudah, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan berikut. Mungkin ini saja penjelasan Ibu pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.